Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Hidayat, NIM 19087239. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang faal paru dan olahraga. Faal paru berarti kerja atau fungsi paru. Dan uji faal paru merupakan pengukuran objektif apakah fungsi paru seseorang dalam keadaan normal atau abnormal. Pemeriksaan faal paru biasanya dikerjakan berdasarkan indikasi atau keperluan tertentu. Paru-paru merupakan organ respirasi atau pernapasan yang berhubungan dengan sistem pernapasan dan sirkulasi atau peredaran darah dalam tubuh vertebrata yang bernapas dengan udara. Fungsinya adalah menukar oksigen dari udara dengan karbon dioksida dari darah. Proses respirasi atau pernapasan terdiri dari 3 tahap yang berlangsung secara bersamaan, yaitu ventilasi, difusi, dan perfusi. Ventilasi adalah proses keluar dan masuknya udara ke dalam paru. Pada proses ini, oksigen dari udara luar masuk ke dalam paru melalui saluran napas atas, trakea, bronkus, dan cabang-cabangnya saat inspirasi. Difusi yaitu pada proses difusi terjadi perpindahan oksigen dari mana respirasi, terutama dari alveoli ke dalam pembuluh darah. Proses difusi ini terjadi melewati dinding alveoli yang interstisial, endotel kapiler, plasma, dan dinding tritosit. Yang ketiga itu perfusi adalah penyebaran darah yang sudah teroksigenasi ke seluruh paru dan jaringan tubuh. Gangguan perfusi terjadi bila ada emboli pada pembuluh darah atau bila aliran darah menjadi lambat seperti pada decompensatio cordis. Faal paru dan olahraga. Olahraga atau latihan fisik yang dilakukan secara teratur akan meningkatkan kerja otot sehingga otot akan menjadi kuat, termasuk otot pernapasan. Unsur yang paling penting pada kesegaran jasmani adalah daya tahan kardiorespirasi. Daya tahan kardiorespirasi dipengaruhi oleh berbagai faktor fisiologis. Faktor itu antara lain 1. Keturunan atau genetik. Keturunan atau genetik. Dari penelitian diketahui bahwa 93,4 YOV62 max ditentukan oleh faktor genetik. Hal ini dapat diubah dengan melakukan latihan yang optimal. 2. Usia. Daya tahan kardiorespirasi meningkat dari masa kanak-kanak dan mencapai puncaknya pada usia 20-30 tahun. 3. Jenis kelamin. Sampai usia puberitas, daya tahan kardiorespirasi antara anak perempuan dan laki-laki tidak berbeda. Tetapi setelah usia tersebut, pada perempuan nilainya lebih rendah 15,25% dari laki-laki. Yang keempat, aktivitas fisik. Daya tahan kardiorespirasi akan menurun sebesar 17-27% bila seorang beristirahat di tempat tidur selama 3 minggu. Untuk mengukur daya tahan kardiorespirasi digunakan berbagai cara dan parameter pengukuran ambilan oksigen maksimal Vg2 max merupakan parameter fisiologis yang sangat objektif, reproduksibel, dan merupakan pemeriksaan standar untuk mengukur daya tahan kardiorespirasi. Ambilan oksigen maksimal. Ambilan oksigen maksimal adalah ambilan oksigen atau VO2 yang tetap atau berubah kurang dari 1 mili per menit per kilogram berat badan selama 30 detik atau lebih pada perubahan beban kerja atau uji latih yang meningkat. Ambang anaerobik. Penilaian ambang anaerobik dapat dipakai sebagai salah satu atau protokol standar untuk memasukkan indikator penampilan fisik seseorang pada keadaan normal. Faktor yang mempengaruhi faal paru. Besarnya nilai faal paru seseorang dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu 1. Usia, 2. Jenis kelamin, 3. Latihan fisik. Pengaruh latihan pada faal paru. Faal paru merupakan peran dalam meningkatkan hasil latihan fisik dan sebaliknya. Latihan fisik juga akan memperbaiki faal paru.
1. Latihan yang teratur akan meningkatkan kemampuan pernapasan terutama pada saat tumbuh kembang. 2. Meningkatkan efisiensi kinerja otot pernapasan, menambah aliran darah ke paru sehingga darah yang teroksigenasi lebih banyak. 3. Menyebabkan pernapasan lebih lambat dan lebih efisien. 4. Mengurangi laju penurunan faal paru. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.